Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pekan kedua untuk mata kuliah MLPI Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Sebagaimana kontrak kuliah pekan lalu kita sepakati bahwasanya sudah mulai materi di pekan kedua ini. Sebagaimana tugas kuliah juga sudah saya sampaikan di kontrak kuliah pertemuan pertama pekan yang kemarin, yaitu tugas rujukan jurnal ilmiah serta membuat jurnal ilmiah. Penjabaran atau insting atau penjabaran masing-masing dari setiap materi dengan kata kunci yang ada di RPS. Jadi tugas ketua kelas atau PJ mata kuliah saya yang belum dibagikan materi ke teman-teman, bagian materinya segera dibagikan dan share di Google Classroom agar teman-teman yang lain bisa tahu. Kemudian kontrak kuliah yang selanjutnya yaitu menjelaskan, saya dosen pengampu menjelaskan setiap materi perkuliahan, kemudian di-share melalui video, kemudian dikritisi sebagai pemahaman, dipahami, dikritisi, kemudian kita diskusikan. Yang belum dipahami tanyakan di kolom komentar Google Classroom dan akan kita bahas secara bersama. Oke, sekarang kita yang pertama membahas kepemimpinan Islami kepala madrasah atau sekolah ya. Definisi dulu, definisi. Jadi definisi dari kepemimpinan yaitu berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Kata kerja pimpin lahirlah kata kerja memimpin. Jadi arti asal katanya adalah pimpin kemudian jadi memimpin. Ada juga kepemimpinan gitu kan. Oke, sebagaimana kita mata kuliah MLPI ya ada pendidikan Islamnya, maka rujukan utama kita adalah Al-Quran dan Hadis sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, itu. Ada banyak sekali pembahasan tentang kepemimpinan dalam Al-Quran dan Hadis. Konsep kepemimpinan dalam Islam. Nah, konsep kepemimpinan dalam Islam itu juga ada di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 24. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita manusia ini adalah pemimpin dan tiap pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya. Ada responsibility-nya. Kemudian kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, ini semua materi sesuai sudah yang ada di RPS ya. Bisa dipelajari sendiri dan kita diskusikan, kita lakukan tanya jawab dan itu bisa menjadi masukan nanti untuk masing-masing materi sebagai tugas kuliah, yaitu membuat jurnal ilmiah studi lapangan. Silakan dikembangkan sendiri sesuai kata kunci yang ada di RPS. Di lokasi itu nanti ada apa yang menarik, itu diteliti, diwawancarai, kemudian dituangkan ke dalam jurnal ilmiah. Oke, kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Pertama, niat tulus. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Semua segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian dua laki-laki. Nah, ini dalam Al-Qur'an pedoman kita juga sudah tidak bisa ditawar lagi. An-Nisa Quran surat keempat ayat 34, harus laki-laki pemimpin itu kan dalam Islam. Tidak meminta jabatan, hadis riwayat Bukhari nomor 7146. Jadi tidak meminta jabatan, tapi kalau diberi amanah siap melakukan, siap bertanggung jawab. Keempat, berpegang dan konsisten pada hukum Allah. Ini Al-Maidah yang rame dulu Ahok itu kan. Kemudian pemimpin muslim itu harus, kemudian Al-Baqarah. Ini semua harus konsisten pada hukum Allah. Udkhulu fisilmi kafah. Jadi kalau secara Islam kita masuk secara keseluruhan ya harus berpegang, memilih pemimpin ya konsisten pada hukum Allah, harus Islam seiman, ya wajib kita pilih. Kemudian yang kelima, memutuskan perkara dengan adil, An-Nahl 90, dan masih banyak lagi nih ya. Senantiasa ada untuk rakyat. Jadi sebagaimana kata Umar ya, kata Umar itu, Sayyidul Qaumi khodimuhum, pemimpin kaum diantaranya diukur dari mutu pelayanannya. Tidak menerima hadiah, mencari pimpin yang baik, lemah lembut, terbuka untuk dikritik. Nah,
Kemudian syarat pemimpin Islam adalah tinggi pribadi, wara, kafa'ah, mampu, cerdas, dewasa, mayoritas. Jadi jangan minoritas. Kalau minoritas pasti rame itu. Bukan berarti diskriminasi, tapi ini syarat pemimpin Islam seperti ini: profetik, sidik, amanah, tablik, fatonah, musyawarah, selalu musyawarah. Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, Asyura. Asyura itu khusus, semua itu melalui musyawarah. Kepemimpinan Islami dalam peningkatan mutu lembaga, ini fokus pada pelanggan, yaitu stakeholder, fokus pada pencegahan masalah, investasi sumber daya manusia, sumber daya sarpras. Penting ini memiliki strategi mutu, ada Renstra, rencana strategi, apa yang harus dilakukan 5 tahun 1 periode ke depan, menyiapkan komplain sebagai peluang, dan seterusnya. Banyak sekali. Oke, mungkin ini yang ingin ditanyakan, belum dipahami, silakan ditanyakan, didiskusikan ke dalam kolom komentar di Google Classroom ya, jangan di YouTube, agar sesuai kelasnya. Nanti untuk rekapan nilai UTS saya bisa tepat gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.